Kembali lagi dalam Moda Akademi Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan persiapan memotong bahan ya. Nah, di sini kita sudah selesaikan masing-masing dari bagian pola yang kita perlukan untuk pembuatan baby doll model 1 kita kali ini. Di sini sudah ada pola depan, pola belakang, pola lengan, dan di sini juga sudah ada pola celana untuk baby doll model 1 kita. Nah, sekarang di sini kita sudah siap untuk memotong masing-masing dari pola ini ke bahan atau kain yang akan kita gunakan untuk praktek kita kali ini. Di sini ada sedikit yang perlu untuk kita bahas ya. Kita akan bahas mengenai pola depun. Nah, di sini sudah ada pola depun untuk leher depan dan leher belakang. Pola ini digunakan khusus jika kamu ingin menyelesaikan di bagian lingkar leher dan juga hiasan aksen belahan kancing di bagian belakang itu dengan menggunakan teknik depun ya. Tapi kalau misalnya kamu ingin membuat baby doll model 1 ini persis dengan analisa model, yaitu dengan menggunakan penyelesaian rompok atau bisban, maka pola dari depun ini bisa kita skip ya, kita lewati saja, tidak usah kita potong ya. Nah, di sini setelah kita sudah siap dengan masing-masing bagian dari pola untuk pembuatan baby doll model 1 ini, sekarang kita langsung saja akan susun ya dan letakkan pola ini di atas kain. Yang perlu diingat di sini, lebar dari kain yang aku gunakan untuk praktek kita kali ini itu merupakan kain yang memiliki lebar kecil. Jadi lebar dari kainku ini hanya 94 cm. Ini masuk dalam kategori lebar kain yang sangat kecil. Pada umumnya kain yang dijual di toko-toko itu memiliki lebar standar yaitu 115 cm, yaitu merupakan lebar normal atau standar dari sebuah kain. Ada juga lebar yang double ya, sekitar 2 meter juga ada. Jadi nanti untuk penyesuaian dan peletakan pola dalam proses pemotongan ini tidak selalu harus mengikuti caraku ya, seperti cara yang sudah aku contohkan di video ini ya. Jadi sesuaikan dengan lebar kain yang akan kamu gunakan untuk pembuatan baby doll dan juga sesuaikan dengan motif dan keadaan yang lainnya ya. Jadi tidak harus paten mengikuti caraku meletakkan masing-masing pola ini dalam proses pemotongan dari masing-masing pola ini. Hanya saja ada beberapa poin yang perlu untuk kita bahas di sini sehingga nanti kamu bisa praktekkan di rumah dengan mudah ya. Seperti di sini, poin yang perlu diingat adalah peletakan tanda pola ya. Jadi sebelum kita meletakkan masing-masing bagian dari pola ini untuk dipotong, kita terlebih dahulu harus melihat dan memperhitungkan tanda-tanda yang terdapat pada pola kertas ya. Seperti di sini ada tanda arah serat panjang dari pola itu. Berarti arah serat ini menunjukkan dari arah serat panjang dari kain ya, atau arah serat benang lungsing. Berarti pola ini harus dipotong di area sepanjang dari arah benang lungsing atau benang panjang dari kain tersebut. Sedangkan di sini juga ada tanda lipatan kain ya, berarti pola tersebut garis yang terdapat titik garis atau tanda lipatan kain itu harus diletakkan di bagian lipatan kain ya. Jadi itu saja tanda-tanda yang perlu untuk diperhatikan dalam proses pemotongan ya. Di luar itu kamu bisa bebas mengeksplor ya, bisa bebas berkreasi bagaimana cara untuk meletakkan masing-masing dari bagian pola ini sesuai dengan lebar kain yang kamu gunakan dan juga sesuai dengan motif kain yang kamu gunakan. Di sini aku hanya memberikan contoh saja bagaimana caranya untuk memotong pola di atas kain yang memiliki lebar kecil. Kamu bisa menggunakan cara yang seperti aku contohkan di video ini. Nah, di sini aku sudah letakkan pola kedua dari pola depan baby doll model 1 kita. Setelah aku coba, ternyata untuk peletakan pola 1 dari pola depan ini tidak pas ya untuk diletakkan di sini, karena kalau kita letakkan pola 1 ini di sini, kita akan membuang-buang banyak sekali kain dan kain itu terlalu sempit untuk kita gunakan untuk pola yang lainnya yang ukurannya lebih kecil. Di sini aku juga sudah coba untuk meletakkan pola bagian belakang dari baby doll kita dan ternyata hasilnya sama, akan ada banyak sekali kain yang terbuang-buang. Jadi di sini nanti untuk pola belakang dan juga pola 1 dari pola depan akan kita potong dengan cara menggeser posisi dari lipatan kain tersebut. Nah, di sini aku coba untuk meletakkan pola lengan dan ternyata pas. Jadi untuk posisi kain dengan lipatan di tengah seperti ini, aku akan gunakan untuk memotong pola 2 dari pola depan dan juga pola lengan untuk baby doll model 1 ini. Kemudian di sini kita akan secure pola-pola ini dengan menggunakan jarum pentul ya. Dan oh ya, satu lagi di sini yang perlu untuk aku jelaskan, karena kain yang aku gunakan untuk praktek kali ini memiliki lebar yang sangat sempit dan pola dari pola kedua
kedua untuk pola depan ini terlalu lebar, pelebarannya di bawah ya. Jadi aku di sini perlu untuk melakukan adjustment atau penyesuaian lebar dari pola tersebut ya. Jadi pelebaran dari pola kedua di bagian bawah ini aku sesuaikan dengan lebar dari kain yang ada ya. Jadi mengikuti lebar kainnya. Di sini aku masukkan sedikit sekitar 1 sampai 1,5 cm, tidak ada masalah karena di bagian bawah, dan itu pun modelnya juga sudah longgar ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya aku kurangi pelebarannya itu sekitar 1,5 cm ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita amankan posisinya dengan menggunakan jarum pentul, di sini kita perlu untuk menambahkan kampuh jahit. Untuk kampuhnya sendiri kita akan tambahkan di sekeliling dari bagian-bagian yang memerlukan kampuh jahit sesuai dengan contoh yang sudah aku praktekkan di video. Nah, di sini untuk kampuh jahitnya aku akan beri sekitar 1,5 sampai 2 cm tergantung kamu, tapi di sini aku memakai 1,5 cm. Kalau kamu ragu untuk memakai 1,5 cm, maka kamu bisa memberikan kampuh sebesar 2 cm. Nah, di sini yang perlu diperhatikan lagi untuk di bagian lengan, di bagian bawah lengan itu kita tidak perlu menambahkan kampuh jahit karena nanti di bagian tersebut akan kita selesaikan dengan menggunakan sistem rompok atau bias. Jadi kita tidak memerlukan kampuh jahit. Dan juga di bagian pola depan bagian kedua ini, di bagian bawahnya kita juga tidak perlu menambahkan kampuh kelem karena kita sudah menambahkan pelebaran kelemnya itu di pola kertas. Jadi di sini langsung saja kita letakkan di pinggiran kain seperti ini. Kemudian kalau sudah kita bisa potong dan ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, jadi itu tadi ya proses pemotongan untuk pola depan bagian kedua dan juga pola lengan. Di video berikutnya kita akan bahas secara detail lagi bagaimana cara untuk memotong pola bagian belakang dan juga pola depan untuk pola 1, dan juga bagaimana cara untuk menyusun pola ini agar kita bisa menghemat kain, dan juga bagaimana cara menyiasati pemotongan kain yang memiliki lebar kecil seperti yang aku gunakan dalam praktek kita kali ini ya. Langsung saja kalau begitu kita ketemu lagi di video berikutnya.